Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi HKBP Pejuang Resort Palmarum Bekasi, Jumat 22 Agustus 2025. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kalau Tuhan masih berikan waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Memang saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang agung, mulia, tentu kita akan lebih serius lagi di dalam mengikuti peribadatan. Kalau kita memahami betapa agungnya ibadah itu, maka kita tidak lagi bermain-main atau membuka sosmed, gadget, mendengarkan video atau lagu-lagu yang dikirimkan oleh teman sambil senyum-senyum. Bahkan ada yang berbicara, bahkan ada yang tertawa-tawa. Wah, mungkin itu tidak terjadi ketika kita memahami betapa agungnya rahasia ibadah itu. Dan memang saudaraku, ada banyak motivasi yang tidak benar dari banyak orang datang beribadah ke gereja. Ada yang tidak memahami tujuannya untuk apa beribadah. Dia hanya mengerti bahwa kalau orang Kristen ya harus beribadah. Wah, kalau nanti di gereja saya bisa bertemu dengan teman, cerita-cerita. Atau ada juga yang menjadi satu ritual, satu kebiasaan bersama dengan keluarga. Nanti setelah pulang ibadah makan bersama. Dan ada memang orang yang bahkan yang sudah melayani di gereja karena dia suka bermain musik, suka mendengarkan lagu-lagu, tanpa memahami tujuan daripada ibadah itu, saudaraku. Seperti yang kita baca di dalam ayat yang barusan kita baca tadi, dikatakan bahwa agunglah rahasia ibadah kita itu. Kenapa, saudaraku? Karena dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dia artinya Tuhan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah ke dunia ini dengan tujuan menebus kita dari hukuman dosa, menyelamatkan kita dan memelihara hidup kita. Dia adalah Allah yang maha besar, yang maha agung, yang memiliki segala-galanya. Dia hadir di rumah ibadah, di dalam peribadatan kita.
yang dibenarkan dalam roh. Kita tahu bahwa ketika roh yang menyerupai burung dara ketika Yesus mendapatkan baptisan dari Yohanes Pembaptis. Kemudian orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan roh Allah. Dan kemudian dikatakan bahwa yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Saudaraku, pelayanan Allah, pelayanan Tuhan Yesus Kristus disaksikan, dinampakkan kepada malaikat-malaikat. Dan juga Tuhan Yesus diberitakan di antara bangsa-bangsa, orang yang tidak mengenal Allah kemudian bertobat. Kemudian mereka mengikut Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus diangkat dalam kemuliaannya. Saudaraku, itulah keagungan rahasia ibadah. Oleh karena itu saudaraku, mari kita datang beribadah dengan sikap yang benar, menyadari bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Allah yang Maha Agung patut disembah, dimuliakan melalui pujian nyanyian kita, dan berdiam diri ketika kita mendengarkan sabdanya. Dan dengan sungguh-sungguh kita datang berdoa kepadanya. Dan akhirnya saudaraku, kita boleh kembali pulang dari ibadah dan mendapatkan berkat yang daripada Allah dalam sukacita. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita datang sungguh-sungguh, lebih serius lagi di dalam beribadah, merubah kebiasaan kita yang tidak baik, yang mengutamakan hubungan-hubungan yang semu melalui gadget, dan juga motivasi yang tidak baik. Mari saudaraku, kerinduan kita untuk datang beribadah adalah ingin mendengarkan sabda Tuhan, memuji dan memuliakan Dia, dan menyampaikan doa-doa syukur dan permohonan kita. Dan kita mendapatkan berkat daripada Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan keagungan rahasia ibadah. Biar kami boleh sungguh-sungguh beribadah, datang kepadamu, menyembah Engkau, mendengarkan sabda-Mu, menaikkan pujian kami, permohonan kami, dan mendapatkan berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, ampunkan kami apabila selama ini kami kurang sungguh-sungguh di dalam beribadah. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan, Tuhan yang memberikan kelegaan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di sepanjang hari ini kami akan beraktivitas, Tuhan berkati, dan Tuhan bimbing kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.